Terima kasih. Pagi hari makan kelapa. Cakep. Rasanya enak, bikin ketawa. Cakep. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormatin dan kami muliakan Bapak Ustadz Somad. Kemungkinan yang selama ini kita lihat hanya di YouTube dan di TV, alhamdulillah ini hari beliau meringankan langkah mau memberi tausiah untuk kita semua. Yang kami hormatin Bapak pimpinan, Bapak perwakilan dari Forkopincam, Bapak Ibu semua dan keluarga besar Region Kendawangan serta masyarakat Kendawangan yang sangat kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga malam ini kita bisa berkumpul bersama tanpa ada halangan suatu apapun dalam acara tabligh akbar memperingati Isra Mi'raj dan akan diisi oleh Ustadz yang udah nggak asing lagi. Ini hari sangat luar biasa. Tadi pagi kita udah jantungan, hujan-hujan sampai siang. Alhamdulillah malam ini berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala jadi cerah. Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan kita marilah simak untuk memperbaiki diri kita. Tausiah dari Ustadz Somad. Dan kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berpartisipasi atas acara ini. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Somad yang telah sampai ke Kendawangan. Tadi beliau agak ngeluh juga, mana yang badan pegel jadi enak, tapi yang nggak pegel jadi pegel karena tentak-tentak di jalan. Nah, itulah kenangan untuk perjalanan kita di sini. Untuk itu kami rasa Bapak Ibu, saudara-saudari semua udah nggak sabar untuk mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Somad. Kami akhiri sekian. Akhir kata wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu Ibu atas Tepuk tangan terlebih dahulu untuk Bapak Zainal Mustafa untuk perwakilan dari pimpinan PGA Region Kendawangan. Wah, tadi ada beberapa poin yang disentil sama Pak Zainal tuh. Jadi Bapak Ibu nggak perlu jauh-jauh lagi atau ngabisin kuota internet. Cukup datang aja ke lapangan, bisa langsung melihat secara langsung gimana sih Pak Ustadz Somad yang sering di TV-TV. Di TV, di Iya. Instagram. Di Instagram, potongan-potongan, Nah. TikTok. Nah, sekarang kan zamannya TikTok ya Pak Ustadz. Ya, jadi langsung ya. Iya, jadi langsung ini, bening ternyata. Wah, iya itulah. Beda. Bapak-bapaknya sama minder nih, mundur dikit ya. Itulah kenapa bapak-bapaknya sepi, ibu-ibunya rame. Nah, itulah. Ibu-ibunya semangat sekali. Mana tepuk tangan ibu-ibu? Oke. Sejuta. Nah, banyak. Kita tes dulu lah, tes jargon dulu, cek semangat. Habis itu langsung kita mulai lah. Biar semangat dulu. Oke. Oke, jamaah. Oh, jamaah. Insya Allah. Nah, berarti kita harus sabar lagi nih. Ya. Kepada Bapak Ustadz Somad, kami persilakan untuk menyapa Pak, Bapak Ibu yang sudah hadir, Pak. Ganteng ya. Beri tepuk tangan yang meriah. Meriah. Di Kendawang, Pak. Iya, Kendawangan. Iya benar. Silakan, Pak. Kalimantan calon ibu kota juga, Pak. Ini? Kan iya. Kalimantan apa jadinya nanti? Ini kan Kalimantan Barat, Pak. Mau Nanti jadi? ibu kotanya dipindah kan jadi ibu kota juga, Pak. Oh, kita mau jadi Nah. Kalimantan Barut. Iya, jadi Barat. Barat Utara ya. Iya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Nabiyyina Muhammad. Mana sholawatnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para guru, para ulama, para ustadz, para kiai, ustadzah yang ada di Kendawangan yang saya dan kita muliakan, segenap pimpinan BGA yang hari ini berkenan hadir, bapak-bapak menemani kita semua, komandan-komandan militer, komandan-komandan kepolisian yang hari ini bersama duduk dengan kita. Mudah-mudahan beliau-beliau semua dalam tugasnya diberikan kelancaran. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat kita yang berkumpul, semoga berkumpul lagi di surga. Amin ya robbal. Alhamdulillah, perjalanan dari Ketapang menuju Kendawangan sungguh sangat mengesankan. Mantap. Kalau di Jakarta orang senam itu manual, dirinya yang senam. Tapi kalau dari Ketapang ke Kendawangan itu metik, suka nggak suka pasti bergoyang. Makanya sehat-sehat semua di sini. Alhamdulillah. Ya, hidup ini memang harus disyukuri Bapak Ibu. Kalau nggak ada syukur, nanti kita hidup selalu merasa susah dan menderita. Sebab penderitaan yang paling dahsyat adalah penderitaan batin. Karenanya Nabi menyebut innal ghina ghinan nafs. Orang yang kaya itu, kata Nabi, orang yang hatinya luas, seluas samudra, seluas bumi dan langit. Apapun yang didapat senantiasa ada rasa syukur. Punya rumah 100 meter, alhamdulillah. Amin. Banyak yang masih ngontrak. Ya, kata yang ngontrak, alhamdulillah, tiap bulan masih bisa kebayar, ada duitnya. Berapa banyak orang ngontrak 3 bulan dikejar sama yang punya kontrakan. Kata yang dikejar 3 bulan sama yang punya kontrakan, alhamdulillah masih bisa kebayar daripada hidup ngegelandang di kolong jembatan. Panas kepanasan, hujan kehujanan, angin kedinginan. Kata yang tidur di kolong jembatan, alhamdulillah masih aman. Daripada di sebelah sana dikejar-kejar sama keamanan. Kata yang dikejar-kejar nggak apa-apa, hitung-hitung olahraga biar jauh dari penyakit gula. Daripada yang di sebelah sana sudah dikejar, masuk ke kali, berenang, daya mati ini, nggak keluar-keluar lagi. Coba, begitu kayanya kita, begitu bahagianya kita,
kalau mau melihat yang di bawah. Kalau mau melihat yang lebih susah, lebih menderita, maka yang muncul adalah rasa syukur di tengah susah dan penderitaan. Alhamdulillah ini pada tinggal di hutan ya. Masya Allah. Untung nggak ada yang wisata ke sini. Kata orang kota, kita lihat orang hutan yuk. No, di taman safari orang hutan mah. Ini mah kita tinggal, enak gak di sini? Ah, gitu dong. Biarpun di hutan enak. Bos-bos sawit semua ini. Amin. Ini kalau nggak ada ibu-ibu, bapak-bapak ini nggak ada minyak. Benar. Betul nggak? Makanya bersyukur jadi jalan kemaslahatan orang. Ibu bapak kalau niatnya baik, niatnya dalam rangka bukan cuman kerja sekedar nyari cuan, pahalanya gede, bahkan bisa jadi amal jariah. Dengan sebab ibu bapak minyak jadi ada. Ya itu orang Jakarta kalau nggak ada ibu bapak mau makan apa dia? Mau goreng pakai pasir ya. Kalau nggak ada minyak krisis. Kemarin aja minyak krisis, bingung kita semua. Niatin bukan hanya cari cuan, tapi juga cari pahala. Itu yang pertama, banyak syukur. Jadi walaupun hampir 3 jam perjalanan dari Ketapang ke Kendawangan, alhamdulillah nggak tiap hari ke sini. Itu saya. Kebayang ngapain yang pada tiap hari gitu. Alhamdulillah. Saya ngebayangin ibu bapak, masya Allah, udah berapa tulang rusuk yang patah? Enggak ya. Udah biasa ya. Makin kuat ya. Makanya alhamdulillah nggak dibangun-bangun. Orang udah kuat, mau ngapain di aspal lagi? Betul, Pak. Itu yang pertama ya. Banyak syukur kepada Allah Subhanahu. Kemarin kita berada di suasana yang nggak ada yang nyangka Pak Bu. 2021 2022 dimulai dari 2020 pertengahan, tahun berat bukan hanya untuk Indonesia, bahkan untuk dunia. Krisis ekonomi, krisis politik, krisis keamanan, hanya karena satu wabah virus, yaitu COVID-19, Corona. Sampai orang harus menjual kolornya. Makanya bersyukur nggak nyampe jual kolor kan. Orang lo di Jakarta, di pusat ibu kota, berapa banyak yang harus jual aset, ngabisin tabungan, dari mantap jadi manset. Manusia makan tabungan sampai manusia makan aset. Ini alhamdulillah masih pada sehat ya. Nah, masih bisa dapat penghasilan ya. Bersyukur. Kalau kemarin banyak yang ngeluh, mungkin ada yang sebel. Aduh, pas kemarin krisis akibat COVID, yang bukan pabrik tikar saja gulung tikar coba. Padahal dia bukan pabrik tikar Pak, tapi dia gulung tikar. Semua dari bawah, tengah, atas, nggak ada yang nggak kena efek dan dampaknya itu nggak ada. Jangan dipikir ustadz, kiai nggak kena, kena.
PPKM itu, pengurangan pendapatan kiai dan mubalik begitu. Makanya agak kurus saya ini. Biasa dapat berkat tiap hari. 2 tahun nggak ada berkat. Amin. Bersyukur masih hidup, Korek. masih ada istri, masih ada anak. Walaupun saya harus kehilangan ibu dan bapak saya di 2021 karena wabah COVID ini. Saya ini yatim piatu. Orang yatim piatu diketawain. Bapak meninggal, ibu meninggal, kakak nggak punya, adik nggak ada, abang nggak punya, istri baru 1 coba. Bersyukur yang masih punya abang, punya adik, punya ibu, punya bapak, punya suami, punya istri, punya anak. Di tengah ribuan orang kemarin meregang nyawa, kehilangan nyawa karena wabah COVID ini. Bapak saya umur baru 67 tahun. Coba di sini nih yang hadir, ada nggak yang umurnya 70? Kok masih hidup sih? Ini ibu ngumpet di mana kemarin pas COVID, Bu? Bapak saya meninggal 67. Lah ibu 70 masih ada. Kalau begitu saya suruh sini bapak saya. Ini ajal ya. Bayangkan Pak, orang ada yang kehilangan duit, kehilangan rumah, bahkan kehilangan anggota keluarga yang dicinta dan disayang. Nggak berlaku lagi duit saudara kemarin tuh. Banyak orang kaya yang meninggal karena nggak bisa beli oksigen. Padahal kalau mau dijual pabriknya dibayar itu pabrik oksigen. Tapi hari itu hanya untuk mendapatkan 7,5 liter, 15 liter, susahnya bukan main. Penuh semua rumah sakit. Dan itu saya alami pada saat ayah ibu saya langsung dalam waktu yang bersamaan membutuhkan oksigen yang luar biasa. Nggak berlaku lagi jabatan. Saat itu banyak pejabat yang wafat, banyak jenderal yang wafat, banyak kepala daerah yang wafat, banyak anggota dewan yang wafat. Itu baru di dunia. Duit sudah tidak laku, jabatan tidak lagi laku. Semua orang berebut menyelamatkan dirinya. Masya Allah. Masuk rumah sakit, itu orang Pak terlantar Pak, kurang dokter, kurang obat, kurang oksigen, udah kayak perang itu, geletak itu, orang dalam keadaan sakarat di depan saya itu, masuklah ayah saya, ibu saya itu kanan kiri itu jenazah semua itu, Masya Allah, memilukan, perih, pedih, tapi jadi pelajaran buat yang masih punya orang tua ya, banyak-banyak membahagiakan orang tuanya. Insya Allah Pak. Saya itu kemarin Pak, Bu, demi kehidupan bapak saya itu, saya telepon itu dokternya, direkturnya sekaligus tuh. Apapun saya bilang, obat, penanganan, semahal apapun, lakukan dok. Mau saya kasih DP sekarang, mau saya langsung berikan, atau nanti sesuai tagihan, berapapun, sampai saya sebut itu 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar. Walaupun pas terakhir saya bingung, ini dari mana dapatnya ini. Ya jemput aja dulu, siapa kayak kita jual ntar. Saat itu tuh akhirnya tersebutlah ada obat namanya Gamaras. Ini obat langka banget, harganya melambung tinggi karena orang semuanya perlu, butuh dan berebut. Hari biasa obat itu tuh harganya paling 3-5 juta, tapi kemarin itu 2021 tembus sampai 60 juta satu ampul. Bapak saya butuh 23 ampul, saya pesan 4 hari baru datang.
Bayangin coba, ada duit aja nggak bisa langsung ready itu barang. Datang nih barang jam 7 malam, niatnya jam 9 dokter mau suntikin, nunggu stabil saturasinya. Jam 8:05 saturasi turun dari 97 sampai ke 60, lanjut 40, innalillahi sudah wafat, meninggal dunia. Bayangkan, demi kehidupan bapak dan ibu miliaran kita keluarkan. Berapa banyak anak yang masih punya bapak dan ibu hanya karena urusan 10.000, 50.000 yang diminta bapak ibunya dihina, dicaci dan dimaki. Sementara banyak orang demi kehidupan, keselamatan bapak ibunya miliaran dia rela keluarkan asal bapak ibunya sehat dan selamat. Datang orang tuanya minta beras seliter, diomongin sampai 2 kali lebaran. Seliter doang itu, belum sekarung. Ini jadi bahan saya menyampaikan supaya apa? Bersyukur sama Allah. Bersyukur. Ibu punya suami, ya biar begitu-begitu jadi jalan ibu ke sorga itu, Bu. Bu, jangan diomelin mulu, ntar juga meninggal sendiri. Ini udah capek lakinya kerja ke kebon, panas, ringetan, sampai rumah diomelin. Ngapain sih Bu ngomel-ngomel mulu? Emang bapak nggak ngasih duit, Pak? Emang bapak mau kemana? Ini di hutan. Apa bapak main slot? Nunggu di WD. Aduh. Pak, lagian bapak kalau ada duit kasih ke apa bininya, Pak? Bapak mau kemana sih? Hutan begini mall kagak ada, anti pijet juga nggak ada. Oh banyak. Alat berat, Pak. Padahal saya ngomong saya pikir nggak ada, ibu-ibunya teriak banyak, Pak Ustaz. Iya ya. Oke, gue demen nih. Kalau ibu tahu panti pijit banyak, ya, bapak harus keluarin ratusan ribu kan, demi kepuasan lato-latonya. Bu, maaf ya, ibu dikasih duit sama suaminya sebulan berapa? Dibeliin baju, dibeliin kerudung, dibeliin rok, dibeliin kendaraan, dikasih tempat tinggal, dijagain, dilindungin. Berapa kali ibu main lato-lato? Hah? Woi, ayo, Ini parah. seminggu 2 kali. Sisanya kemana tuh bapak? Ada aja ibu ini. Tapi ini penting, Pak, bener penting. Penting, Bu. Kalau nggak penting, nggak mungkin Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Uqudul Lujen itu sampai-sampai menyentil itu kaum istri itu. Biasanya kaum istri ini suka sombong, egois, belagu. Diajak nolak, nggak diajak diem aja. Disuruh ngajak nggak mau. Emang gue cewek apaan? Sorry lah ya, biar gue bininya juga dah amit-amit dah. Minta aja gue nggak kasih, apalagi gue minta duluan gitu. Ya Bu ya, sombong, egois. Apa kata Syekh Nawawi Al-Bantani? Istri yang mengajak suaminya lebih dulu dapat pahala 200 kali haji dan umroh, kata beliau. Siap-siap Pak, malam ini Bapak diajak berangkat haji. Itu dalam kitab Uqudul Lujen itu.
Ibu kalau mau minta mungkin sombong, malu gue. Udah sekarang udah tahu kan, tinggal bilang, Pak, ayo haji, udah siap nih Garuda, mau dinaikin nggak? Ya maaf, ibu tadi udah bilang banyak Pak, bantu pijit. Nah itu, daripada dia ke sono, duitnya buat ya, dengan buat ibu ya kan? Ibu harus tahu laki-laki itu urusan begituan tuh susah, nggak bisa ditahan-tahan. Bener deh, saya laki-laki loh, saya paham banget deh suara hatinya bapak-bapak ini. Bener, kalau ibu-ibu maaf nih, Allah kasih syahwat tuh urusan belanja, perhiasan, emas, sepatu, baju, ya, tas. Makanya walaupun suaminya kerja setahun 2 tahun nggak pulang-pulang, buat ibu mah nggak apa-apa, yang penting duitnya pulang, ya kan? Bener nggak? Tapi tidak dengan laki-laki. Enggak juga loh Pak Ustaz. Wow, penting juga lato-latonya. Ini ibu ini seru juga ini. Ini jangan-jangan ini anak buahnya Eli Sugigi ini, penonton bayaran, bukan? Bu, nggak, ini saya sengaja, ini namanya tablik akbar ya. Ya, namanya juga tablik akbar ya. Apa aja kita omongin lah, orang temanya kagak ada sih. Meraih berkah, menjalankan sunnah, ini menuju hidup mulia dunia akhirat. Ini urusan yang beginian nih. Dimulai dari rumah. Lihat Nabi kasih 3 terapi. Pertama, apa yang disukai Nabi? 1, perempuan, artinya istri ya. 2, wangi-wangian. 3, baru sholat. Kenapa sholat nomor 3? Ayo. Bukan, ini bini. 1 bini, 2 wangi, 3 baru sholat. Ini terapi Pak. Kalau bapak ribut sama bini, ya begitu bapak sholat, ya udah. Allah Akbar. Kedak banget. Orang begini aja yang jangan sih. Udah nggak beres dah sholatnya, udah ribut sama bini, nggak beres sholat kita udah. Bagusin tuh hubungan sama bini, perbagus hubungan bini sama suami. Yang kedua, terapi apa? Wangi-wangian, harum-haruman. Makanya di sauna, di spa, di panti pijat itu ada itu terapi. Wah, asik sekali nih. Wangi. Itu terapi apa? Terapi otak. Dengan bini terapi jiwa. Dengan sholat terapi hati. Bagus hubungan dengan bini, senantiasa wangi-wangian, maka yang ketiga, sholatmu bakal bagus. Bukan berarti mengakhirkan sholat, tidak. Kalau dengan istri nggak beres, nggak beres sudah. Nah, susah dapat husuknya itu. Ya Bu ya, Bu, jadilah pahlawan buat suaminya ya, selamatkan dia ya, Bu. Sayyidina Umar itu Pak, kenapa diomelin istrinya diam aja? Karena berterima kasih sama istri. Mau ngapain saya marah ketika ada sahabat datang? Toh saya senang istri saya menyelamatkan saya dari dosa besar, menyelamatkan saya, kehormatan saya. Dengan dia melayani dengan baik dan setulus hati, saya selamat dari jatuh dalam dosa dan maksiat. Jadi kalau cuma dia marah doang, biarin aja. Modal kuping doang Pak, berapa lama sih dia marah? Yang lama kan ngulang-ulangnya Pak. 10 menit marah, besok dia ulang lagi. Udah damai dia ulang lagi. Udah selesai nih, dia balik lagi ngulang. Itu aja bikin sebel. Tapi berapa lama sih? 5 menit. Enggak ada marah sampai meninggal. Ibu mau Bu marahin laki sampai meninggal? Pak jantungan Pak. Kata lagi, bodo amat. Kenapa sih di nomor diam? Karena merasa bersyukur, terima kasih kepada sang istri dengan pelayanannya yang baik,
selamatlah kehormatan kemuliaan kita sebagai suami. Betapa besar pahala ibu telah menyelamatkan suaminya dari perbuatan zina. Alhamdulillah. Saya sering loh Pak ngasih pelajaran-pelajaran apa aja sih saya Pak. Itulah kenapa Quran tidak malu memberikan pelajaran pada manusia untuk belajar kepada hewan sekalipun. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Suruh belajar kita sama onta. Bahkan nama-nama surat dalam Al-Quran banyak nama-nama hewan Pak. Ada Al-Baqarah, terus An-Naml. Apa tuh An-Naml? Hah? Semut. An-Nahl apa tuh? Lebah. Al-Fil apa tuh? Gajah. Al-Ankabut. Itu bahasa Arab itu Al-Ankabut itu laba-laba, tapi jadi bahasa Indonesia orang menyebut kalau orang lagi kebingungan disebut kalangkabut. Itu bahasa Arab. Kal-Ankabut seperti laba-laba, disingkat jadi kalangkabut. Kebingungan itu laba-laba, coba digoyang aja dikit ya. Kebingungan itu Kal-Ankabut seperti laba-laba. Tidak malu Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk-makhluknya yang dianggap remeh oleh kita ternyata jadi pelajaran hidup. Bagaimana lebah hidupnya, bagaimana semut kekompakannya dan lain sebagainya. Nah, kita belajar nih dari saudara-saudara kita. Saya nggak tahu kalau di Kandawangan, kalau di Jakarta banyak perempuan-perempuan yang akhlaknya Masya Allah. Itu kalau udah berdiri di pinggir jalan, setiap orang yang lewat disuruh mampir. Akhlaknya Masya Allah. Ngopi ayo, ngeteh ayo, dikasih susu juga ayo. Akhlaknya Masya Allah ini. Pak mampir, hebat. Berapa banyak kita yang katanya berakhlak tapi nutup pintu sama teman, nutup pintu sama saudara. Ini, wah, nggak dikenal. Pak, sini. Pak, ngopi dulu, sini. Suruh mampir. Belajar Bu. Dandanannya, badah. Modal tuh. Padahal laki ibu nggak pernah ngasih dia duit, tapi dia modal sendiri buat manggil laki ibu. Sini, ganteng, cakep, sini. Rene, Kadia, kemari, Kasep, ganteng, handsome, udah dipuji, disanjung, dibagi duit belum? Ibu dikasih makan sampai pada bengkak begini nih, gemuk. Ibu manggil lakinya apa? Woi, gitu. Mau kemana lu? Woi. Woi. Apa Bu? Peyang. Ayang-ayangan. Beser itu mah. Ayo dong, belajar. Ini urusan begini nih. Hidup mulia tuh dimulai dari rumah. Berapa banyak urusan rumahnya nggak beres, keluarnya nggak beres, akhirnya yang ada di sekitarnya jadi nggak beres. Peristiwa-peristiwa itu terjadi. Iqra, baca, lihat, perhatikan. Kenapa ini bisa terjadi? Kasus ini bisa muncul karena urusan dalam rumahnya nggak beres. Dimulai dari urusan itu. Lote-lote atau lato dimulai dari urusan itu. Mertua sama menantu, coba. Bapak sama anak, kakek sama cucu. Allahu Akbar. Mau bilang apa Pak? Ini kondisi sudah begini, keadaan sudah begini. Kalau tidak kita benahi dari rumah kita sendiri, kita mulai. Siapa yang kita harapkan? Terus karir orang tua hancur, karir yang sudah dibangun karena urusan dari rumah tidak beres. Perbaiki, dimulai dengan sunnah-sunnah yang baik ya, akhlak-akhlak yang baik. Mudah-mudahan dunia akhirat dibaik semua, amin ya robbal. Itu yang pertama, bersyukur.
ala kulli hal, dari segala macam keadaan banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hidup ini Pak sebentar banget, nggak lama Bu. Aduh, saking tidak lamanya, banyak orang diceritakan oleh Allah dalam Quran, nanti saat malaikat maut datang, dia cuma minta waktu sedikit, tidak banyak. Padahal dia mati umur 70, dia meninggal umur 80, dia meninggal umur 90. Tapi begitu malaikat maut datang, dia mencoba negosiasi, kasih saya waktu walau sebentar. Kenapa? Memang fa'asaddaqa, saya cuma mau sedekah, saya kurang sedekah waktu hidup. Sedekah apa? Yang nggak punya duit, ada sedekah senyum Pak. Tabassumuk fi wajhi akhika shadaqah. Ketemu orang senyum, dicatat oleh Allah pahalanya sedekah. Tapi jangan diamakkan saat Jumatan Pak. Kata soulmate, senyum sedekah. Lewat di kotak amal, mari kita senyum berjamaah. Ya, nggak jadi tuh masjid. Cuman modal nyengir, kelihatan gigi. Sedekah banyak kurang kita. Lewat nih berpapasan, dua-duanya nggak ada yang mau senyum. Kata yang satu, mau ngapain gua senyum, dia aja diem. Yang satunya bilang juga, gue juga ngapain senyum, lah dia diem aja merengut. Padahal yang disuruh Nabi apa? Senyum. Kamu yang senyum. Nanti soal dia senyum atau tidak, itu urusan belakangan. Mungkin lagi bengong, mungkin matanya kicer, jadi nggak ngelihat. Kalau ibu lagi senyum, mulai aja dulu, nggak usah nungguin orang. Begitu hebatnya akhlak. Doa nggak pakai duit Pak. Di antara doa yang mustajab kata Nabi, kamu doakan saudaramu yang dia nggak tahu kalau kamu lagi doain dia, itu mustajab. Bahkan bukan hanya buat dia, tapi buat kamu. Sebagaimana Nabi mengatakan, malaikat menyampaikan kepada kita yang mendoakan saudara kita yang tidak tahu didoakan, walaka bimisli, apa yang kamu doakan kamu juga dapat. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, ada nggak yang doain tetangganya, ya Allah ini tetangga saya si fulan biar banyak duitnya, biar senang, biar kaya dia, biar pergi haji umroh, jalan-jalan ke luar negeri, ya Allah kasih dia ya Allah. Ada nggak yang begitu doain temennya? Susah ya Pak ya, padahal nggak pakai duit, padahal nggak pakai duit, cuman ngomong begitu doang ke Allah. Nggak mau kita, amit-amit gue doain dia, gue juga perlu doa. Mau ngapain gue doain orang? Gue doain aja diri gue sendiri sama keluarga gue. Masa gue doain dia kaya, lah gue bagaimana gitu. Padahal kalau kita doain orang Pak, walaka bimisli, cepat banget tuh mustajabnya. Kamu juga dapat seperti yang kamu doakan buat dia. Masya Allah, ini akhlak, ini sunnah. Perkara yang remeh Pak, tapi manfaatnya besar. Nggak pakai duit itu. Angkat tangan ya Rob, kasihan tuh anak tetangga saya masih nganggur, kasih dah kerjaan buat dia ya Allah. Kasihan mah bapaknya, kalau sampai tiap hari tuh anak minta jajan mulu, cuman tuh bapak emaknya ngutangnya ke saya terus, kan kasihan juga sama sayanya gitu. Kasih dah kerjaan. Saya itu doa tuh ya macam-macam cara orang menampak apa namanya, menunjukkan keinginan kepada Tuhan, kepada Allah itu macam-macam. Ada yang doanya pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa, pakai bahasa Kendawangan, pakai bahasa Pontianak, Allah paham semua bahasa. Bahkan saya itu, aduh Pak, saking ngerasa bahwa nggak ada lagi tempat Pak buat kita ngadu, buat kita ngomong. Ibu bapak boleh lihat deh, ini tahadus bin nikmah ya. Hampir di medsos saya, apalagi di status WA saya nggak pernah tuh bikin sesuatu yang menunjukkan kesusahan.
Walaupun keadaannya bisa jadi lagi susah, tapi saya nggak pernah tunjukin, Pak. Kenapa? Takut jadi doa kalau dibaca orang. Ibu bikin nih, ya, status nih. Aduh, susah banget nih mau beli beras, nggak ada duit. Temennya baca, dia ngebut dah, ngucap, duh kasihan banget ya dia, hidupnya udah miskin apa, susah begitu dia. Malaikat lewat, amin, lah susah bener. Ini serius, Pak, bener. Hati-hati bikin status, dibacain orang, itu bisa jadi doa. Ngebantuin kagak, nyumpain mah iya. Emang semua orang yang ibu kenal emang semuanya sedih gitu kalau ibu sedih? Bisa jadi dia yang paling bahagia ngelihat ibu sedih. Bingung hari gini, mana temen, mana bukan, mana yang tulus, mana yang cuman konten. Udah nggak tahu kita, Pak. Bikin cerita panjang lebar, peduli juga orang kagak. Dibacain status, takut jadi doa. Makanya status saya itu semua happy-happy, senang-senang. Apa kata orang? Enak banget dia jadi soulmate. Orang mah lagi covid, dia mah jalan-jalan, bahagia banget jadi dia. Malaikat lewat, amin, begitu. Itu jalur itu saya ambil tuh, jalur VIP. Doanya ibu yang saya kagak tahu, doanya netizen yang saya nggak denger. Karena Nabi bilang kan, doa yang mustajab, doa saudara kepada saudaranya yang dia kagak tahu lagi didoain. Gue bikin status enak-enak, kan lu pada ngomongin gue nggak tahu, mustajab omongan lu gitu. Kelihatannya anu ya, lucu ya. Sesimpel itu, ya sesimpel itu hubungan kita kepada Tuhan, kepada Allah. Kagak ribet, kagak ribet. Sesimpel itu memang. Jalurnya banyak kok. Jalur dizolimin, jalur disakitin, jalur dikata-katain, jalur diomongin. Sementara orang kalau lagi sebel, pasti dia lupa doa. Yang dia inget nyumpain. Oh, sumpahin. Mustajab memang. Untungnya apa? Saya kalau lagi diapa-apain nih, pengen doa mustajab, Pak. Nih maaf nih, saya nyari komen yang nyakitin. Makanya komen saya di IG saya nggak tutup. Terserah lo mau komen apa kek. Ntar kalau lagi saya pengen butuh apa-apa nih, saya cari nih komen orang yang nyakitin hati saya. Wah, ini dia nih. Langsung, ya Allah, banyakin duit saya. Ya Allah, cakepin rumah saya. Ya Allah, bagusin usaha saya. Ya Allah, terakhir kasih dia petunjuk dan hidayah. Itu jalur VIP. Nabi yang bilang itu. Wattaqu da'watal mazlum, hati-hati sama doanya orang yang terzolimi. Nggak ada hijab antara dia dengan Allah. Bahkan kalaupun dia non muslim, saat kau zolimi, dia doa, Allah yang ijabah. Ngeri banget itu. Kelihatannya kayak sesimpel itu orang doa. Ya sesimpel itu, Pak. Mau ngandelin ibadah, apa yang ngerasa kita pede bahwa doa kita mustajab? Sholat kita, ayo saya tanya, ibu sholatnya udah sah? Ini saya nanya biar pada belajar nih. Bukan nggak sah ya, kalau gitu saya nggak usah sholat dah. Nggak begitu. Ibu sholatnya udah sah belum? Pak, sholatnya udah sah belum, Pak? Diterima tidak diterima urusan Allah, sah atau tidak urusan kita. Makanya ada fikih, makanya ada mazhab. Ulama-ulama itu berijtihad buat apa? Ngurusin ibadah kita biar bener, biar sah. Wudunya, pipisnya, mandi junubnya, ceboknya, bacaannya, niatnya, berantakan semua. Bisa Bu mandi junub, cuman jebar-jebur. Kapan tuh pasang niat? Yuk. Apa yang bikin kita merasa pede masuk surga? Bahkan Nabi menyebut illa bi rahmatin minallah, bukan karena amal. Kalau bicara amal nggak ada apa-apanya, sampai kita harus dibayar dengan surga.
tapi karena Allah kasihan lihat kita, kasihan lihat soulmate udah jauh-jauh datang, mana jalannya begitu, naik pesawat dari yang gede sampai yang kecil, kasihan. Dikasih tempat dah saya akhirnya istirahat sebentar. Kalau ngikutin mau mah dari tadi aja sudah langsung ngomong, tapi panitia kasihan, biarin dia rebah-rebah dikit, mandi dikit, walaupun pas lagi mandi sabun masih ada, airnya mati. Wah, air mati nih, pada busa semua. Nggak apa-apa, bersyukur saya, untung masih hidup tuh air. Diusahain bang sama anak gua, wah anak gua bapak tuh sigep, nyala lagi tuh air, alhamdulillah. Coba kalau nggak nyala, bagaimana saya berbusa ke sini? Bersyukur saya, alhamdulillah. Walaupun itu. Tuhan pun begitu, Allah demikian. Kalau ngeliatin kita pak dengan amal kita, apaan yang mau diandelin nih pada ke sorga? 24 jam, 24 hours, dibuat apa coba? Kerja. Buat apa kerja? Bismillah ya kadang kagak, niat juga enggak. Buat cari nafkah, buat nyenengin anak istri, belum tentu ada niat itu. Kadang-kadang kerja, ntar gua kalau gajian gua mau main judi, begitu. Ntar kalau menang gua bagi bini, buat hasil judi buat bininya. Sholat sehari cuma 5 waktu, 1 waktu paling 5 menit. Coba aja iseng pas sholat pak nyariin timer, stopwatch nyalain dah, paling 3 menit 4 menit potongan-potongan kita mah. Apalagi subuh, kalau perlu Fatihah doang langsung ruku, ngantuk bener. 5 menit kali 5 pak, cuma 25 menit, dikasih waktu 24 jam oleh Allah, tuh sisanya buat apaan? Berapa jam tidur kita? Berapa jam buat dunia kita? Berapa jam ngomongin orang? Berapa jam dosa kita? Berapa jam? Pantas ke sorga? Enggak. Makanya Abu Nawas bikin syair, ilahi lastulil firdausi ahla wala naril jahimi fahabli taubatan waghfir fa innaka ghafiru dzambil azimi. Kata Abu Nawas, ya Allah, tawadu gitu, rasanya saya nggak pantas masuk surga ya Allah, tawadu. Tapi kalau ke neraka saya nggak kuat juga. Kan ini bikin bingung ya, ke surga nggak pantas, ke neraka nggak kuat, terus mau kemana? Saya mau ke Engkau aja deh ya Allah, kasih saya ampunan, terima tobat saya. Kalau bukan kepada Engkau, kepada siapa lagi aku meminta ampun dan rahmat darimu. Makanya ulama-ulama dulu, orang-orang dulu dah, habis sholat itu istighfarnya bukan buat dirinya, buat sholatnya. Ya Allah, astagfirullah, maafin sholat saya yang tadi pas lagi baca Fatihah inget ikan asin. Ibu pernah nggak pas sholat inget kunci? Iya di atas lemari ya kuncinya. Lagi ngadep Tuhan, ngadep Allah, dia inget kunci, dia inget sendal, dia inget utang. Coba pernah nggak kita beristighfar karena itu? Orang dulu pak, padahal udah sholat itu, secara fikih udah bener, tapi ngerasa kayak nggak pantas aja pas sholat inget ikan peda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aduh, ada kucing. Dah, belum ditutup lagi tuh, nampan. Ya habis dah, gue batalin dosa, gue terusin hilang. Pernah diistighfarin? Enggak. Boro-boro baca Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan, ngebut. Udah sholatnya ngebut, nggak ada wiridannya, nggak ada zikirnya. Pantas kita ke surga? Enggak. Illa birahmatin minallah, karena kasih sayang Allah, karena Allah kasihan sama kita pak. Kasihan lihat saya,
kasihan lihat bapak udah nyoba buat tidak sombong, sombong juga, udah nyoba buat tidak ria, kadang muncul ria itu, udah coba untuk jadi ikhlas, kadang ngerasa kepengen mungkin apa yang pernah dikasih. Astagfirullah. Dan Allah menghadapi hambanya itu sesuai kemampuan. Buat yang fasih jangan coba-coba baca Fatihah belepotan, tapi buat yang cadel jangan paksa buat fasih, gak akan bisa. Dan Allah hadapi dengan kemampuan hambanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu kalau orang yang fasih kagak beres tuh, tapi buat orang yang cadel ya emang segitu kemampuannya. Apalagi yang dari Jawa, alhamdulillah jadi alhamdulillah, alamin jadi ngalamin, gairil magadubi udah dipelajarin tetap aja begitu. Minimal lu gak usah jadi imam dah, buat diri lu aja kemampuan lu segitu ya, sebegitulah Allah menilai engkau sempurna dengan kemampuan. Makanya orang belajar Quran walaupun dia terbata-bata dapat dia pahala. Satu bacanya, dua usahanya dinilai oleh Allah. Nah itu karena apa? Allah kasihan kita ini selalu berusaha, tapi ya namanya hidup, ada nafsu, ada setan, ada iblis, ada godaan orang yang kadang kita sulit menghindari. Maka perbanyak istighfar sebagaimana Nabi beristighfar itu antara 70 sampai 100 kali, padahal maksum, nggak punya dosa, dijamin masuk surga, tapi beristighfar dalam rangka apa? Mengharap rahmatnya Allah. Kita gua aja malu berapa dosa yang kita kerjain Pak, ya Allah dikasih oleh Allah nih ya. Nabi sebut amalan yang gampang ringan, baca tasbih 33, tahmid 33 ya, takbir 33, subhanallah 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 33, alhamdulillah 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 33, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33. Berapa kali tuh total? 99. Kalau pakai detik cuman 99 detik, nggak nyampe 2 menit, sebab 2 menit 120 detik, nggak nyampe 2 menit. Itu pun biasanya nggak pakai rem. Banallah 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 barlok. Subhanallah subhanallah subhanallah. Kalau kita punya dosa Pak seluas samudra, Allah ampunin tuh dosa kita. Sebegitu gampangnya, ya emang gampang banget. Tapi tanya diri kita, diamalin gak yang gampang begini? Kagak. Sunnah buat hidup mulia dunia akhirat. Perkara cuma nyiapin 99 detik. Segampang itu, iya gampang memang. Tapi diamalin, ya enggak. Itu tanda kasihan Allah. Niat baik dicatat, niat buruk nggak dicatat oleh Allah. Itu tanda kasihan Allah sama kita. Ya Bu ya, betul nggak? Sebanyak apapun dosa, istighfar, balik diampunin, segede apapun Pak dosa kita. La taqnatu mir rahmatillah, kata Allah, jangan putus asa ya. Terus aja istighfar, gak apa-apa. Hari ini kamu dosa, kamu tobat, besok dosa lagi ya tobat lagi, dosa lagi ya tobat lagi. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa hamba-hambanya, semua dosa. Masya Allah. Oh, apa nggak enak Pak? Kurang syukur apa kita? Bahkan Bapak nih, kalau pulang dari kebun ngelihat nih ada orang dagang jualan apa? Manisan, rambut nenek-nenek. Bapak main ke salon nenek-nenek Pak, rambi rambutnya. Di Jakarta tuh udah gulali. Orang Betawi bilang rambut nenek-nenek. Bawa ke anaknya. Seblak, martabak,
5.000, 10.000. Anak bapak seneng nih, asik, papa pulang bawa seblak, bawa martabak, bawa permen. Apa kata Nabi? Menceritakan ada orang yang dosanya diampunin disebabkan idkhurus surur, memasukkan rasa senang kepada anaknya yang menyambut di rumah karena bapaknya pulang dari kerja bawa makulat, makanan-makanan ringan. Kalau kita punya dosa Pak, dari pagi kita berangkat sampai kita masuk rumah lagi, dengan makanan itu yang kita kasih anak kita, dosa kita diampuni oleh Allah. Modal 5.000 Pak, beli permen pada ompong tuh anak. Coba bapak kasih 5.000 tiap hari, abang kalau nggak hancur tuh gigi anak. Gantian Pak, jangan permen mulu. Apa kek? Jangan cuman bawa marah, pulang cuman bawa pakaian kotor, pulang cuman bawa bau. Ih bapak bau, itu kata anaknya. Bapak pulang bau-bau dah, orang ada seblak. Bau-bau dah, orang ada martabak. Begitu gampang Pak, masuk surga itu gampang. Cuman dikerjain? Enggak. Kita mau makan aja Pak, pulang kita bawa kenyang doang, ngebungkusin kagak. Ya Bu ya, boro-boro buat bininya, buat anaknya juga kita kaum laki belum tentu. Beda sama ibu-ibu. Makanya Masya Allah, ibu-ibu nih, Bu, oh, udah kondangan, tau kondangan Bu, ke tempat hajatan, itu ibu tuh bawa karung Pak, bukan cuma bawa tas, bawa karung. Banyak banget Bu, ini buat anak saya katanya. Maksudnya buat anaknya dan buat dia. Anak saya, anak dan saya. Belum nyampe ke rumahnya udah habis jeruknya, dimakanin emaknya. Ngamplopin 10.000, ngangkut makanannya 2 toples. Tinggal tuh pengantin lihat, Masya Allah. Ini ngamplopin berapa nih sampai toples gue dimasukin juga. Ibu mau nggak usah diajarin, bapak, saya, kita Pak yang suka lupa diri. Udah asyik dengan dunia, sampai lupa di rumah ada anak, ada istri. Sampai Nabi kasih tuh, bawa aja makanan, kasih anaknya, senang anaknya, dosamu diampuni oleh Allah hari itu. Sedap, nikmat. Nah kalau kita bekerja Pak, bukan cuma nyari uang, tapi nyari kebahagiaan dunia akhirat, nyari pengampunan dosa, nyari pahala yang banyak. Berapapun yang kita dapat, itu semua karunia yang bikin kita senang dan bahagia. Banyak belum tentu bikin bahagia. Berapa banyak yang hartanya berlimpah jadi bencana buat keluarga pada akhirnya, ya kan? Duitnya puluhan miliar, apa yang didapat? Kehancuran pada akhirnya. Karena banyak yang dilupa, banyak yang ditinggal. Bersyukur Pak masih ketemu anak. Saya ini udah jarang ketemu bini, ketemu anak. Tapi ya saya berusaha ngajarin anak saya lewat orang, ngajarin istri saya lewat ustazah. Paling berat Pak ngajarin anak, ngajarin bini. Saya mau mendingan ngajarin istri orang daripada istri sendiri. Ya gak percaya, lah ini kan istri orang semua ini, bener gak? Saya ngajarin nih Pak, ibu-ibu ini, ibu-ibu pasti iya, bener Pak Ustadz, bener. Kenapa? Karena ibu gak tahu aib saya, ibu gak tahu kekurangan saya, tapi tanya bini saya. Nasya, nanya. Dia tahu aib Pak. Bapak, aib apa yang ini Bapak nggak tahu? Makanya Pak, orang kalau tahu aib Pak, hilang wibawa. Apaan Bapak yang dia nggak lihat? Semua dia lihat. Sampai kutil-kutil Bapak dia tahu. Dari mulai atas sampai bawah. Karena aibnya kelihatan, hilang kehormatan kita. Sama. Makanya kalau nggak pinter-pinter, aduh walakum kata Allah, jadi musuh tuh anak dan istrimu. Saking susahnya Pak. Kenapa? Diajarin pasti dia ngenyek. Apa lo ngajarin gua? Emang lu udah bener gitu? Nyuruh gua, lu dulu sono kerjain. Nyuruh gua jikir, lu aja megang remote. Saya mau ngomong apa ya Pak ya, jadi laki kan jadi gitu Pak. Gua ngomong gini gua disalahin, gua nyebut begini gua diomelin. Akhirnya Bapak apa? Diem aja udah. Besok di akhirat dituntut Pak. Itu laki. Kenapa diem aja? Kenapa gua sautin dia nggak mau nyahut, dia nggak mau didik? Sekarang Pak kayak orang bener,
Karena diam hidup kayak rukun. Di akhirat pada nuntut semua ini. Kasihan ya Bu ya sama lakinya, udah capek kerja, di akhirat dituntut. Ibu di dunia minta emas 24 karat, kadang 22 karat, sampai tuh emas hampir sekarat gara-gara nurutin emas ibu. Ya di akhirat diseret juga tuh suaminya. Kasihan, nggak gampang. Saya itu kasih ustazah, ayo ustazah ajarin istri saya, anak-anak saya keluarkan biaya itu. Banyak waktu yang habis saya keluarkan di luar. Sadar dunia digital Pak hari ini yang bahaya Pak, sampai ke pelosok ini. Selama ada sinyal, selama ada kuota, bagaimana ibu menghindari informasi dari luar? Nggak bisa. Pemerintah sudah blokir, Menkominfo tetap aja tuh. Bocil-bocil kita lebih hebat, dia bisa bongkar tuh blokirannya pakai aplikasi, gratis lagi aplikasinya, kebuka semua. Jangan heran di daerah Jawa mana itu sampai ada anak SMP itu mengajukan cuti hamil, masih sekolah mengajukan cuti hamil Pak. Serem. Nah, ini tantangan. Karenanya bersyukur Pak masih bisa ketemu anak, ketemu istri, ketemu anak-anak semua. Di tengah banyaknya orang mungkin gelimang harta, tapi lupa ada yang harus dijaga dan dididik. Tidak selalu yang banyak itu membahagiakan. Ya, sedikit kalau bersyukur bahagia, apalagi banyak kalau bersyukur tentu sangat bahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkan kita semua. Panjang umur, ketemu sama Ramadan. Ya, dapat pahala yang besar lagi nanti, dosa diampuni. Aduh, 30 hari 29 hari bersama Ramadan tidak terasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu dikasih sabar, dikasih syukur, ya, diberikan oleh Allah kemuliaan dunia akhirat. Setiap suapan yang diberikan kepada anaknya jadi sedekah, kepada istrinya jadi sedekah, pelayanan ibu kepada suami dicatat oleh Allah sebagai pahala jariah yang telah menyelamatkan suami dari dosa yang besar. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh dan solehah, jadi anak-anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, berbakti pada orang tua, menyenangkan dan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan di malam yang penuh kemuliaan ini. Tiap hari hujan ya, sekarang dikasih oleh Allah cerah. Alhamdulillah. Kalaupun hujan saja nggak apa-apa, toh hujan dari Allah, kenapa kita harus marah? Tapi Allah senang ngelihat kita ceria hari ini ya. Apa mungkin hari ini ada yang gantung kolor? Kan katanya gitu, biar nggak hujan ya, supaya nggak turun, gantung kolornya. Diikutin, bener nggak turun, kolornya yang nggak turun, orang digantung. Doa ya, sama yang punya hujan, sama yang nyiptain hujan. Saya kasih tahu nih amalannya, mau baca itu Al-Insyirah. Punya hajat, punya keinginan, baca alam nasarah laka sadrak dan seterusnya, baca itu. Insya Allah. Bukan kita nggak minta turun, biar digeser dulu ke Jawa Timur ke Jawa Tengah, kemana ke ini hujan, ke Papua kemana. Bukan nggak minta, tapi mungkin ntar tengah malam baru turun ya, biar subur lagi di rumput. Habis dijek-injek itu sama lato-lato itu ya, pasukan lato-lato banyak itu ya. Nah ini subur lagi. Itu baca Al-Insyirah, punya hajat, aduh takut hujan ya, minta ke Allah dengan berkah ayat Quran itu, surat Quran itu, biar Allah yang atur hujannya mau kemana kek, terserah Allah yang punya ya. Nah itu aja amalan itu terakhir itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi kebaikan. Semoga kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan. Maafin kalau ada yang kurang-kurang, yang salah-salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, tepuk tangan dulu untuk Ustadz Solmed. Baik, terima kasih Pak Ustadz Solmed. Mungkin banyak sekali yang saya catat ilmunya. Benar, banyak sekali. Apalagi bagian lato-lato, semangat sekali ibu-ibu tadi. Sampai
Bapak-bapaknya malah pingin naik haji langsung malam ini kayaknya. Ya langsung nih, makan capek-capek pun langsung nih. Iya, daripada Ingat kita tadi. nabung langsung aja malam ini 200 kali katanya kan. Lah kita nih Pak Iqbal belum nih, kita belum. Jangan kita bahas. Kita belum menikah. Belum. Ya Kita udah. belum waktunya. Saking semangatnya nanti bapak-bapaknya langsung minta semua ya Pak ya. Jadi poin-poin yang tadi disampaikan oleh Ustadz Solmed tadi, yang pertama selalu bersyukur dengan apapun, sekecil apapun rezeki kita. Apalagi setelah ini kan kita menyambut bulan Ramadan kan. Ya benar sekali. Nah, itu Tinggal sangat menghitung mulia hari. sekali kalau kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Lalu tadi juga ada juga bersyukur juga yang orang tuanya masih ada, tetap dimuliakan kepada kedua orang tuanya yang masih sehat, disenangkan orang tuanya, jangan sampai menyesal. Berapapun yang diminta itu harap dikasih. Gitu. Aduh. Kayak saya jadi ustadz ya. Saya tuh malah nulisnya ini. Oh iya. Dibaca semuanya. Bisa jadi. Bisa ya Pak ya. Ukuran berapa Ustaz? Oke, mungkin itu tadi merupakan puncak dari acara kita di Tablik Akbar ini. Ya benar sekali Pak Iqbal. Untuk selanjutnya yaitu doa penutup. Oh, apakah Ustaz Somad berkenan untuk menutup doa? Oh ya, baik Pak Ustadz Wisman, kami berkenan Pak untuk menutup acara kita Tablik Akbar. Baik, silakan Pak Ustadz Wisman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pertemuan kita ini, dengan kedatangan Ustadz kita, menjadikan malam kita malam yang terbaik malam ini, dan kemudian menjadikan setelah kehidupan kita malah menjadi baik, menambahkan kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hazin wa niyatin salah li barakati hadzal fil majlis li barakati fi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin min kulli ma dumillah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtadah. Allahumma qadana hadzal kalmadinati munawwara fi alihi wasallam. Allahumma labiyatana kum ila sahaba radhiyallahu. Allahumma masajidika majidin nabi sallallahu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma lil qulub ummatan sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina wa lana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Wisman untuk pembacaan doa penutupnya. Dengan dibacakan doa penutup juga berakhir juga kebersamaan kita kali ini. Pada malam hari ini, Iya. Saya Iqbal Wibisono dan rekan saya Topan Gilang Sagita mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kehadiran Bapak Ibu Baik, semua. yang telah menyempatkan hadir pada acara Tablik Akbar. Dan mohon maaf sebesar-besarnya kami mewakili panitia yang terkait. Semoga Bapak Ibu sampai tujuan dengan selamat. Amin. Ya Amin. Alhamdulillah ini pada tinggal di hutan ya. Masya Allah. Untung nggak ada yang wisata ke sini. Kata orang kota, kita lihat orang hutan yuk. No, di taman safari orang hutan mah. Ini mah kita tinggal, Enak gak di sini? Ah, gitu dong.
biarpun di hutan enak. Bos-bos sawit semua ini. Amin. Ini kalau nggak ada ibu-ibu bapak-bapak ini nggak ada minyak. Benar. Betul nggak? Makanya bersyukur jadi jalan kemaslahatan orang. Ibu bapak kalau niatnya baik, niatnya dalam rangka bukan cuman kerja sekedar nyari cuan, pahalanya gede, bahkan bisa jadi amal jariah. Dengan sebab ibu bapak minyak jadi ada. Ya, ya, ya. Itu orang Jakarta kalau nggak ada ibu bapak mau makan apa dia? Mau goreng pakai pasir, ya. Kalau nggak ada minyak, krisis. Kemarin aja minyak krisis, bingung kita semua. Nah, niatin bukan hanya cari cuan, tapi juga cari pahala. Itu yang pertama, banyak syukur. Jadi walaupun hampir 3 jam perjalanan dari Ketapang ke Kendawangan, alhamdulillah enggak tiap hari ke sini. Itu saya. Kebayang nggak Pak ini yang pada tiap hari gitu. Alhamdulillah. Saya ngebayangin ibu bapak, masya Allah, udah berapa tulang rusuk yang patah? Enggak ya? Udah biasa ya? Makin kuat ya. Makanya alhamdulillah nggak dibangun-bangun. Orang udah kuat, mau ngapain di aspal lagi? Betul, Pak. Itu yang pertama ya. Banyak syukur kepada Allah Subhanahu. Kemarin kita berada di suasana yang nggak ada yang nyangka Pak Bu. 2021 2022 dimulai dari 2020 pertengahan, tahun berat bukan hanya untuk Indonesia, bahkan untuk dunia. Krisis ekonomi, krisis politik, krisis keamanan, hanya karena satu wabah virus, yaitu COVID-19, Corona. Sampai orang harus menjual kolornya. Makanya bersyukur nggak nyampe jual kolor kan. Orang kalau di Jakarta, di pusat ibu kota, berapa banyak yang harus jual aset, ngabisin tabungan. Dari mantap jadi manset, manusia makan tabungan sampai manusia makan aset. Ini alhamdulillah masih pada sehat ya. Nah, masih bisa dapat penghasilan ya, bersyukur. Kalau kemarin banyak yang ngeluh, mungkin ada yang sebel, aduh pas kemarin krisis akibat COVID, yang bukan pabrik tikar saja gulung tikar coba. Padahal dia bukan pabrik tikar Pak, tapi dia gulung tikar. Semua dari bawah, tengah, atas, nggak ada yang nggak kena efek dan dampaknya itu nggak ada. Jangan dipikir ustadz, kiai nggak kena, kena. PPKM itu pengurangan pendapatan kiai dan mubalik begitu. Makanya agak kurus saya ini. Biasa dapat berkat tiap hari. 2 tahun nggak ada berkat. Amin. Bersyukur masih hidup, Korek. masih ada istri, masih ada anak. Walaupun saya harus kehilangan ibu dan bapak saya di 2021 karena wabah COVID ini. Saya ini yatim piatu. Orang yatim piatu diketawain. Bapak meninggal, ibu meninggal, kakak nggak punya, adik nggak ada, abang nggak punya,
istri baru satu coba. Satu. Lima, Pak. Bersyukur yang masih punya abang, punya adik, punya ibu, punya bapak, punya suami, punya istri, punya anak. Di tengah ribuan orang kemarin meregang nyawa, kehilangan nyawa karena wabah COVID ini. Bapak saya umur baru 67 tahun. Coba di sini nih yang hadir, ada nggak yang umurnya 70? Kok masih hidup sih? Ini ibu ngumpet di mana kemarin pas COVID, Bu? Bapak saya meninggal 67. Lah ibu 70 masih ada. Kalau begitu saya suruh sini bapak saya. Ini ajal ya. Bayangkan Pak, orang ada yang kehilangan duit, kehilangan rumah, bahkan kehilangan anggota keluarga yang dicinta dan disayang. Nggak berlaku lagi duit saudara kemarin tuh. Banyak orang kaya yang meninggal karena nggak bisa beli oksigen. Padahal kalau mau dijual pabriknya dibayar itu pabrik oksigen. Tapi hari itu hanya untuk mendapatkan 7,5 liter, 15 liter, susahnya bukan main. Penuh semua rumah sakit. Dan itu saya alami. Pada saat ayah ibu saya langsung dalam waktu yang bersamaan membutuhkan oksigen yang luar biasa. Nggak berlaku lagi jabatan. Saat itu banyak pejabat yang wafat, banyak jenderal yang wafat, banyak kepala daerah yang wafat, banyak anggota dewan yang wafat. Itu baru di dunia. Duit sudah tidak laku, jabatan tidak lagi laku. Semua orang berebut menyelamatkan dirinya. Masya Allah. Masuk rumah sakit, itu orang Pak terlantar Pak, kurang dokter, kurang obat, kurang oksigen, udah kayak perang itu, geletak itu, orang dalam keadaan sakarat di depan saya itu, masuklah ayah saya, ibu saya itu kanan kiri itu jenazah semua itu, Masya Allah, memilukan, perih, pedih, tapi jadi pelajaran buat yang masih punya orang tua ya, banyak-banyak membahagiakan orang tuanya. Insya Allah Pak. Saya itu kemarin Pak, Bu, demi kehidupan bapak saya itu, saya telepon itu dokternya, direkturnya sekaligus tuh. Apapun saya bilang, obat, penanganan, semahal apapun lakukan dok. Mau saya kasih DP sekarang, mau saya langsung berikan, atau nanti sesuai tagihan berapapun, sampai saya sebut itu 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar. Walaupun pas terakhir saya bingung dari mana dapat ini. Ya jemput aja dulu, siapa kayak kita jual ntar. Saat itu tuh akhirnya tersebutlah ada obat namanya Gamaras. Ini obat langka banget, harganya melambung tinggi karena orang semuanya perlu, butuh dan berebut. Hari biasa obat itu tuh harganya paling 3-5 juta, tapi kemarin itu 2021 tembus sampai 60 juta satu ampul. Bapak saya butuh 23 ampul, saya pesan 4 hari baru datang. Bayangin coba, ada duit aja nggak bisa langsung ready itu barang. Datang nih barang jam 7 malam, niatnya jam 9 dokter mau suntikin, nunggu stabil saturasinya. Jam 8:05 saturasi turun dari 97 sampai ke 60, lanjut 40, innalillahi, sudah wafat, meninggal dunia. Bayangkan, demi kehidupan bapak dan ibu miliaran kita keluarkan. Berapa banyak anak yang masih punya bapak dan ibu hanya karena urusan 10.000, 50.000 yang diminta bapak ibunya dihina, dicaci dan dimaki. Sementara banyak orang
demi kehidupan, keselamatan bapak ibunya, miliaran dia rela keluarkan asal bapak ibunya sehat dan selamat. Datang orang tuanya minta beras seliter, diomongin sampai 2 kali lebaran. Seliter doang itu, belum sekarung. Ini jadi bahan saya menyampaikan supaya apa? Bersyukur sama Allah. Bersyukur. Ibu punya suami, ya biar begitu-begitu jadi jalan ibu ke sorga itu, Bu. Bu, jangan diomelin mulu, ntar juga meninggal sendiri. Ini udah capek lakinya kerja ke kebon, panas, ringetan, sampai rumah diomelin. Ngapain sih Bu ngomel-ngomel mulu? Emang bapak nggak kasih duit, Pak? Emang bapak mau kemana? Ini di hutan. Apa bapak main slot? Nunggu di WD. Aduh. Pak, lagian bapak kalau ada duit kasih ke apa bininya, Pak? Bapak mau kemana sih? Hutan begini mall kagak ada, anti pijet juga nggak ada. Oh banyak. Alat berat, Pak. Padahal saya ngomong saya pikir nggak ada, ibu-ibunya teriak banyak, Pak Ustaz. Iya ya. Oke, gue demen nih. Kalau ibu tahu panti pijit banyak, ya, bapak harus keluarin ratusan ribu kan, demi kepuasan lato-latonya. Bu, maaf ya, ibu dikasih duit sama suaminya sebulan berapa? Dibeliin baju, dibeliin kerudung, dibeliin rok, dibeliin kendaraan, dikasih tempat tinggal, dijagain, dilindungin. Berapa kali ibu main lato-lato? Hah? Woi, ayo, Ini parah. seminggu 2 kali. Sisanya kemana tuh bapak? Ada aja ibu ini. Tapi ini penting, Pak, bener penting. Penting, Bu. Kalau nggak penting, nggak mungkin Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Uqudul Lujan itu sampai-sampai menyentil itu kaum istri itu. Biasanya kaum istri ini suka sombong, egois, belagu. Diajak nolak, nggak diajak diem aja. Disuruh ngajak nggak mau. Emang gue cewek apaan? Sorry lah ya, biar gue bininya juga ya amit-amit dah. Minta aja gue nggak kasih, apalagi gue minta duluan gitu. Ya Bu ya, sombong, egois. Apa kata Syekh Nawawi Al-Bantani? Istri yang mengajak suaminya lebih dulu dapat pahala 200 kali haji dan umroh, kata beliau. Siap-siap Pak, malam ini Bapak diajak berangkat haji. Itu dalam kitab Uqudul Lujan itu. Ibu kalau mau minta mungkin sombong, malu gue. Udah sekarang udah tahu kan, tinggal bilang, Pak, ayo haji. Udah siap nih Garuda. Mau dinaikin nggak? Ya maaf, ibu tadi udah bilang banyak Pak, bantu pijit. Nah itu, daripada dia ke sono, duitnya buat ya, dengan buat ibu, ya kan? Ibu harus tahu laki-laki itu urusan begituan tuh susah, nggak bisa ditahan-tahan. Bener deh, saya laki-laki loh, saya paham banget deh suara hatinya bapak-bapak ini. Bener. Kalau ibu-ibu, maaf nih, Allah kasih syahwat tuh urusan belanja, perhiasan, emas, sepatu,
baju, ya, tas. Makanya walaupun suaminya kerja setahun 2 tahun nggak pulang-pulang, buat ibu mah nggak apa-apa, yang penting duitnya pulang, ya kan? Bener nggak? Tapi tidak dengan laki-laki. Nggak juga loh Pak Ustadz. Wow, penting juga lato-latonya. Ini ibu ini seru juga ini. Ini jangan-jangan ini anak buahnya Eli Sugigi ini, penonton bayaran, bukan? Bu, nggak, ini saya sengaja, ini namanya tablik akbar ya. Ya, namanya juga tablik akbar ya. Apa aja kita omongin lah, orang temanya kagak ada sih. Meraih berkah, menjalankan sunnah, ini menuju hidup mulia dunia akhirat. Ini urusan yang beginian nih. Dimulai dari rumah. Lihat Nabi kasih 3 terapi. Pertama, apa yang disukai Nabi? 1, perempuan, artinya istri ya. 2, wangi-wangian. 3, baru sholat. Kenapa sholat nomor 3? Ayo. Bukan, ini bini. 1 bini, 2 wangi, 3 baru sholat. Ini terapi Pak. Kalau bapak ribut sama bini, ya begitu bapak sholat, ya udah. Allah Akbar. Kedak banget. Orang begini aja yang kasih. Udah nggak beres dah sholatnya, udah ribut sama bini, nggak beres sholat kita udah. Bagusin tuh hubungan sama bini, perbagus hubungan bini sama suami. Yang kedua, terapi apa? Wangi-wangian, harum-haruman. Makanya di sauna, di spa, di panti pijat itu ada itu terapi. Asik sekali nih. Wangi. Itu terapi apa? Terapi otak. Dengan bini terapi jiwa. Dengan sholat terapi hati. Bagus hubungan dengan bini, senantiasa wangi-wangian, maka yang ketiga, sholatmu bakal bagus. Bukan berarti mengakhirkan sholat, tidak. Kalau dengan istri nggak beres, nggak beres sudah. Nah, susah dapat husuknya itu. Ya Bu ya, Bu, jadilah pahlawan buat suaminya ya, selamatkan dia ya, Bu. Sayyidina Umar itu Pak, kenapa diomelin istrinya diam aja? Karena berterima kasih sama istri. Mau ngapain saya marah ketika ada sahabat datang? Toh saya senang istri saya menyelamatkan saya dari dosa besar, menyelamatkan saya, kehormatan saya. Dengan dia melayani dengan baik dan setulus hati, saya selamat dari jatuh dalam dosa dan maksiat. Jadi kalau cuma dia marah doang, biarin aja. Modal kuping doang Pak. Berapa lama sih dia marah? Yang lama kan ngulang-ulangnya Pak. 10 menit marah, besok dia ulang lagi. Udah damai dia ulang lagi. Udah selesai nih dia balik lagi ngulang. Itu aja bikin sebel. Tapi berapa lama sih? 5 menit. Nggak ada marah sampai meninggal. Ibu mau Bu marahin laki yang meninggal? Pak jantungan Pak. Kata lagi, bodoh amat. Kenapa sih di nomor diam? Karena merasa bersyukur, terima kasih kepada sang istri dengan pelayanannya yang baik. Selamatlah kehormatan kemuliaan kita sebagai suami. Betapa besar pahala ibu telah menyelamatkan suaminya dari perbuatan zina. Alhamdulillah. Saya sering loh Pak ngasih pelajaran-pelajaran apa aja sih saya Pak. Itulah kenapa Quran tidak malu memberikan pelajaran pada manusia untuk belajar kepada hewan sekalipun. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Suruh belajar kita sama onta. Bahkan nama-nama surat dalam Al-Quran banyak nama-nama hewan Pak. Ada Al-Baqarah, terus An
An-Naml, apa tuh An-Naml? Hah? Semut. An-Nahl apa tuh? Lebah. Al-Fil apa tuh? Gajah. Al-Ankabut? Itu bahasa Arab itu Al-Ankabut itu laba-laba, tapi jadi bahasa Indonesia orang menyebut kalau orang lagi kebingungan disebut kalangkabut. Itu bahasa Arab. Kal-Ankabut, seperti laba-laba, disingkat jadi kalangkabut. Kebingungan itu laba-laba, coba digoyang aja dikit ya, kebingungan itu. Kal-Ankabut, seperti laba-laba. Tidak malu Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk-makhluk yang dianggap remeh oleh kita ternyata jadi pelajaran hidup. Bagaimana lebah hidupnya, bagaimana semut kekompakannya, dan lain sebagainya. Nah, kita belajar nih dari saudara-saudara kita. Saya nggak tahu kalau di Kandawangan, kalau di Jakarta banyak perempuan-perempuan yang akhlaknya Masya Allah. Itu kalau udah berdiri di pinggir jalan, setiap orang yang lewat disuruh mampir. Akhlaknya Masya Allah. Ngopi ayo, ngeteh ayo, dikasih susu juga ayo. Akhlaknya Masya Allah ini. Pak mampir, hebat. Berapa banyak kita yang katanya berakhlak tapi nutup pintu sama teman, nutup pintu sama saudara. Ini wah, nggak dikenal. Pak sini, Pak ngopi dulu sini, suruh mampir. Belajar bu, dandanannya badah modal tuh, padahal laki ibu nggak pernah ngasih dia duit, tapi dia modal sendiri buat manggil laki ibu. Sini ganteng, cakep, sini Rene Kadia kemari, Kasep ganteng, handsome, udah dipuji, disanjung, dibagi duit belum. Ibu dikasih makan sampai pada bengkak begini nih, gemuk. Ibu manggil lakinya apa? Woi gitu, mau kemana lu? Woi woi, apa bu? Peyang, ayang-ayangan, beser itu mah. Ayo dong belajar, ini urusan begini nih. Hidup mulia tuh dimulai dari rumah. Berapa banyak urusan rumahnya nggak beres, keluarnya nggak beres, akhirnya yang ada di sekitarnya jadi nggak beres. Peristiwa-peristiwa itu terjadi. Iqra, baca, lihat, perhatikan. Kenapa ini bisa terjadi? Kasus ini bisa muncul karena urusan dalam rumahnya nggak beres. Dimulai dari urusan itu. Lote-lote atau lato dimulai dari urusan itu. Mertua sama menantu, coba bapak sama anak, kakek sama cucu. Allahu Akbar. Mau bilang apa pak? Ini kondisi sudah begini, keadaan sudah begini. Kalau tidak kita benahi dari rumah kita sendiri, kita mulai. Siapa yang kita harapkan? Terus karir orang tua hancur, karir yang sudah dibangun karena urusan dari rumah tidak beres. Perbaiki, dimulai dengan sunnah-sunnah yang baik ya, akhlak-akhlak yang baik. Mudah-mudahan dunia akhirat dibaik semua, amin ya robbal. Itu yang pertama, bersyukur ala kulli hal, dari segala macam keadaan. Banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hidup ini pak sebentar banget, nggak lama bu. Aduh, sangkin tidak lamanya banyak orang diceritakan oleh Allah dalam Quran, nanti saat malaikat maut datang dia cuma minta waktu sedikit, tidak banyak. Padahal dia mati umur 70, dia meninggal umur 80, dia meninggal umur 90. Tapi begitu malaikat maut datang, dia mencoba negosiasi, kasih saya waktu walau sebentar. Kenapa? Memang fa'as-saddaqa, saya cuma mau sedekah.
Saya kurang sedekah waktu hidup. Sedekah apa? Yang nggak punya duit, ada sedekah senyum, Pak. Tabassumuk fi wajhi akhika shadaqah. Ketemu orang senyum, dicatat oleh Allah pahalanya sedekah. Tapi jangan diamakkan saat Jumatan, Pak. Kata soulmate, senyum sedekah. Lewat di kotak amal, mari kita senyum berjamaah. Ya, nggak jadi tuh masjid. Cuman modal nyengir, kelihatan gigi. Sedekah banyak kurang kita. Lewat nih berpapasan, dua-duanya nggak ada yang mau senyum. Kata yang satu, mau ngapain gua senyum, dia aja diem. Yang satunya bilang juga, gue juga ngapain senyum, lah dia diem aja merengut. Padahal yang disuruh Nabi apa? Senyum. Kamu yang senyum. Nanti soal dia senyum atau tidak, itu urusan belakangan. Mungkin lagi bengong, mungkin matanya kicer, jadi nggak ngelihat. Kalau ibu lagi senyum, mulai aja dulu, nggak usah nungguin orang. Begitu hebatnya akhlak. Doa nggak pakai duit, Pak. Di antara doa yang mustajab kata Nabi, kamu doakan saudaramu yang dia nggak tahu kalau kamu lagi doain dia, itu mustajab. Bahkan bukan hanya buat dia, tapi buat kamu. Sebagaimana Nabi mengatakan, malaikat menyampaikan kepada kita yang mendoakan saudara kita yang tidak tahu didoakan, walaka bimisli, apa yang kamu doakan kamu juga dapat. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, ada nggak yang doain tetangganya, ya Allah ini tetangga saya si Fulan biar banyak duitnya, biar senang, biar kaya dia, biar pergi haji umroh, jalan-jalan ke luar negeri, ya Allah kasih dia ya Allah. Ada nggak yang begitu doain temennya? Susah ya Pak ya, padahal nggak pakai duit, padahal nggak pakai duit, cuman ngomong begitu doang ke Allah. Nggak mau kita, amit-amit gue doain dia, gue juga perlu doa. Mau ngapain gue doain orang? Gue doain aja diri gue sendiri sama keluarga gue. Masa gue doain dia kaya, lah gue bagaimana gitu. Padahal kalau kita doain orang, Pak, walaka bimisli, cepat banget tuh mustajabnya. Kamu juga dapat seperti yang kamu doakan buat dia. Masya Allah, ini akhlak, ini sunnah. Perkara yang remeh, Pak, tapi manfaatnya besar. Nggak pakai duit itu. Angkat tangan, ya Rob, kasihan tuh anak tetangga saya masih nganggur, kasih dah kerjaan buat dia ya Allah. Kasihan mah bapaknya, kalau sampai tiap hari tuh anak minta jajan mulu, cuman tuh bapak emaknya ngutangnya ke saya terus, kan kasihan juga sama sayanya gitu. Kasih dah kerjaan. Saya itu doa tuh ya macam-macam cara orang menampak apa namanya, menunjukkan keinginan kepada Tuhan, kepada Allah itu macam-macam. Ada yang doanya pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa, pakai bahasa Kendawangan, pakai bahasa Pontianak, Allah paham semua bahasa. Bahkan saya itu, aduh Pak, saking ngerasa bahwa nggak ada lagi tempat, Pak, buat kita ngadu, buat kita ngomong. Ibu bapak boleh lihat deh, ini tahadus bin nikmah ya, hampir di medsos saya. Ya Rabbal Alamin. Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Iqbal. Pertama izinkanlah saya menutup dengan pantun.